Yo, what's up? Balik lagi sama gue Alvin. Tentunya masih di konten ngosap. Oh gitu ya, Li? Gue boleh? Boleh dong, ayo bareng-bareng. 1, 2, 3, ngosap. Yoi. Iya. A few moments later. Oke, jadi hari ini gue kebetulan tadi gue habis nge-review usaha temen kantor gue sendiri. Kebetulan dulu gue sama dia satu regu 2 tahun nih, Li. 2 tahun? 2 tahun gue satu regu sama beliau. Tapi setelah 2 tahun gue dipentalin gara-gara Enggak ada dipentalin, enggak ada. Bukan dipentalin. Memang ada rotasi biar fresh. Oh, iya. Refresh namanya. Oh, refresh. Iya. Jadi gue nggak dibuang gitu kan. Enggak. Oke, jadi gue tadi udah ke toko beliau. Mungkin lu juga bisa lihat sendiri tadi tokonya sama toko online-nya. Jadi dia punya toko online sama toko offline ya, Li. Iya. Ada toko offline ada 2. Jadi yang satu di Parung Bingung Depok. Yang satu lagi di Rumah Ente kalau buat online buat di rumah. Oh, gitu. Oke, jadi langsung aja nih. Mungkin yang lain pengen tahu kan cerita beliau gimana cara dari pemadam sampai punya bisnis ban motor nih kan. Oke, langsung perkenalan diri dulu dong biar ini. Perkenalan diri, nama gua Kustiawan Supriyadi. Warga negara Islam. Warga negara Indonesia, orang Islam. Orang Islam ya kan. Terus apa lagi nih? Biasanya perkenalan diri gimana? Gua nggak tahu nih, gua baru pertama kali nih. Orang pertama kali. Iya, biasanya gimana kalau perkenalan diri? Biasanya kan masih nama tadi udah. Ya, nama. Sama, terus umur nggak perlu. Umur nggak perlu lah. Umur nggak perlu. Intinya dia masih bisa lah. Masih lumayan lah. Masih lumayan. Pokoknya jelas nama gue Kustiawan Supriyadi. Gitu aja. Kustiawan Supriyadi. Oke. Dari darah biru ya? Nggak ada. Gini-gini aja. Oke, Bang. Langsung aja ke pertanyaan ya, Bang ya. Perkenalkan udah. Oke, Bang. Pertanyaan pertama dari gua nih. Masuk pemadam awalnya tahun berapa tuh, Bang? Ente? Gue masuk pemadam itu awalnya Desember 2011. Desember 2011. Itu masih parah banget ya. Pokoknya masih parah banget itu. Maksudnya masih parahnya bukan di pemadamnya, maksudnya masih sedikit belum maksimal kayak sekarang. Kayak misalnya dulu kan piket masih 6 orang. Masih sedikit, sekarang sih udah maksimal. Insya Allah kedepannya pelayanannya lebih maksimal. Ya karena orangnya udah mulai banyak kan. Orangnya udah mulai banyak. Termasuk kan angkatan gue baru ya kan. Udah gitu armada kan sekarang kan dulu memang terbatas. Piket gue armada cuma 2. Sekarang satu kantor udah 4. Udah cakep. Berarti udah terpenuhi lah pemadam Depok ya. Udah bagus. Iya. Berarti ente di pemadam udah hampir 9 tahun. Iya, pokoknya tepat gue tepat Desember tahun depan tuh tepat 10 tahun gue di Cinere. Nggak pindah-pindah? Iya. Di Cinere 2011 Desember, berarti kan 2021 Desember ya? Iya. Tahun depan, tapi di akhir tahunnya gue tepat 10 tahun. Tepat banget 10 tahun. Berarti 2021 ente 10 tahun udah di pemadam kebakaran. Oke. Pertanyaan kedua, Bang. Pengalaman nih yang paling berkesan lu di pemadam itu apa tuh? Misalnya kalau lu berangkat kebakaran, pasti kan ada tuh hal-hal yang buat lu capek tapi senang jalaninya, pasti kan gitu kan tuh. Ada gak tuh? Di mana? Terus apa gitu pengalaman lu? Oh iya. Sebelumnya di perkenalan tadi gue harusnya ngomong di pemadam sebagai apa ya? Gue sorry kelewat gitu kan. Gue juga lupa. Iya, gue kelewat juga. Gue jadi operator mobil yang bawa mobil. Operator mobil. Pengalaman yang paling berkesan itu, yang pertama ya. Ibu-ibu sen kanan, beloknya ke kiri gitu. Yang pertama. Gue pikir itu baru tahun-tahun sekarang ada ya. Enggak, dari tahun dulu udah ada. Ibu-ibu susah ngelawannya so. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau untuk TKP ya, untuk itu kan perjalanan ke TKP-nya itu kebanyakan. Mungkin sosialisasinya juga kurang gitu kan, karena
yang gue tahu tuh sirine pemadam itu bunyi beberapa jarak kilometer tuh memang udah harus minggir. Udah harus. Ya mungkin sosialisasinya dari kita juga kurang gitu kan, Sob. Nggak bisa disalahin masyarakat gini-gini, nggak bisa gitu kan. Terus yang keduanya kalau TKP gue 2 hari 2 malam itu di Mall Cinere. Nah pas lu orang udah pada masuk. Nah, gue udah masuk. Nah dia udah masuk, dia ngerasain dia. Jadi gue bareng sama beliau, kebetulan operator gue juga enteng kan. Ya, jadi itu 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam kita madamin api itu ya. 2 hari 2 malam. Nanti bisa kali dimasukin waktu kita di situ, bisa kali lihat. Oh, mungkin ya. Kalau ntar ada fotonya gue masukin di sini. Tuh kita waktu kita lagi cemongnya 2 hari 2 malam tuh. TKP 2 hari 2 malam. Gila itu. Itu aja sih yang paling berkesan nih gue. Paling berkesan dia. Iya, 2 hari 2 malam itu. Mall Cinere. Cinere Beluf ya? Cinere Beluf. Oke, Bang. Sekarang kan gue lihat dulu lu cuman main di online nih, Bang. Bisnis lu ini cuma main di online gue lihat ya kan. Terus kenapa bisa milih bisnis online, Bang? Emang gaji damkar ini kurang buat ente sendiri gitu gimana? Aduh. Nih gue kecebur nih. Begini. Sebenarnya bukan kurang, Bos. Bukan kurang nih gue bilangin. Cukup gitu. Cukup. Kalau buat cukup banget. Nah, cuman kan kalau bisnis online ini kan balik lagi gini. Gue mau berbisnis online ini, jadi gue misalnya kerja di pemadam ini, mungkin tenaga gue bisa dipakai cuma umur sampai 50 sekian gitu kan. 50 ya, bisa 55 lah gitu ya. Udah mulai melemah kan kita. Nah, jadi kalau nggak bisnis dari sekarang, gue ngebangun dari sekarang, gue kapan lagi gitu sih. Sebenarnya sih kalau buat pendapatannya berapa itu sebenarnya nomor sekian lah, bonus lah buat gue. Yang penting gue jalan dulu aja gitu. Awal-awal sih gue jalan dulu aja. Gue coba untuk profitnya itu mengikuti, intinya sih gue gitu. Jadi ada kegiatan ketika gue tua nanti, itu aja sih kalau gue. Kalau kebanyakan kan pasti kalau orang pensiun ya udah dia di rumah aja, kebanyakan gitu kan. Pasti tubuhnya dia juga pasti pengen gerak lah gitu, karena udah biasa kerja nih. Iya, udah biasa kerja. Iya. Berarti ente ngambil kesimpulannya biar ente buat kedepannya ada kegiatan. Iya. Seperti itu. Iya. Oke. Benar. Nah, kan nama toko lu ini kan Kaitir, Bang. Ya kan? Nama Kaitir ini lu ambil dari mana, Bang? Gitu. Oh, nama toko gue ambil dari anak gue namanya Kai Lila gitu kan. Gue ambil nama anak gue, belakangnya tuh tire kan, ban bahasa Inggrisnya. Jadi Kai Ban sebenarnya, cuman kalau gue bikinnya Kai Ban kan nggak nyambung, jelek kan, kurang. Ya makanya gue bikin jadinya kayak tire gitu. Itu sih. Ya mudah-mudahan hoki nama anak gue, tapi sejauh ini sih alhamdulillah. Sejauh ini ente udah punya toko? Enggak, alhamdulillah hoki gitu kan. Ntar dulu gue bisa ngerokok, santai maaf ya. Dulu. Maaf. Gue sebenarnya ditanya-tanya sama dia geri gue, sumpah. Geri. Soalnya pertanyaan tuh kadang-kadang ngejebak, belok, cebur kita gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Nah, awal kebukanya Kaitir itu gimana? Nih awalnya, gue seneng nih, kalau ini pertanyaan begini gue seneng nih. Maksudnya awalnya tuh jadi kerja di pemadam itu satu-satu, ya nggak, Li? Lu ngerasain dah satu-satu. Jadi sehari piket, sehari libur, ya gitu. Sehari piket, sehari libur. Jadi kita 24 jam di kantor. Nah, 24 jam gue di kantor itu, ya itu benar fokus kerja. Nah, ketika gue balik, nah itu gue ngedit produk gitu kan, masukin produk. Itu untuk awal-awal tuh, masukin produk dulu. Setelah gue ngedit produk, gue kira udah cukup lah buat jualan nih gitu kan. Gue upload produk. Awal gue upload di Shopee, gue upload produk di situ. Ya udah, habis itu ada yang beli, alhamdulillah. Alhamdulillah, gitu kan. Alhamdulillah, berarti kan gede gitu kan. Kagak, belum gede. Sumpah. Gue pertanyaan selanjutnya nih. Sekarang aja ya, enggak usah pakai pertanyaan selanjutnya. Gue bikin toko offline ini, gue sampai jual apa aja loh. Gue sekarang nggak punya motor, nggak punya mobil. Pokoknya gue jualin deh, habis gue sekarang. Sumpah. Itu intinya aja minta gue sama dia kan. Itu intinya merendah untuk meroket, Bray. Enggak, bener kan? Iya kan? Gila kan lo?
Itu enggak, itu pasti jual mobil, jual motor itu buat modal dulu. Tapi intinya kan sekarang udah kelihatan, ya kan? Iya kalau berbicara udah kelihatan nih, berarti udah ada gantinya. Ini kan belum ada gantinya, berarti belum kelihatan. Mungkin ente mau beli yang lebih gedean. Enggak ada truk. Iya, mau beli truk, bukan pemadam sendiri. Terus ente ngejalanin bisnis di Shopee ini berapa tahun gitu? Jadi gue jalanin bisnis ini di Shopee itu sendiri ya. Waktu sendiri itu gue 2 tahun gue sendiri, packing sendiri, panas-panasan, ngambil ban sendiri. Gila deh, parah deh itu. Terus sekarang ya alhamdulillah kan udah ada bengkel offline, terus udah ada beberapa karyawan lah. Nah, mungkin ada rezekinya dia di situ, jadi ya agak sedikit meningkat. Karena baik lagi bukan rezeki gue, di situ ada rezeki karyawan-karyawan. Gitu sih. Berarti ente sejauh ini udah punya karyawan berapa? 6. Jadi di online 3, di offline di bengkel 3. Oh, jadi baru 6. Baru 6. Oke. Jadi baru 6 karyawan. Mau daftar bisa aja langsung hubungi Kristiawan. Jangan gaji kecil sumpah. Jangan. Gaji kecil. Oke. Nih Bang. Selama 2 tahun lu di online ini kan lu pasti ada dong perjuangan lu nih, ya kan? Perjuangan lu nih pasti kan buat buka bisnis online ini apa Bang? Perjuangan yang udah lu keluarin gitu. Perjuangan gue tadi waktu. Yang pertama waktu gue buat keluarga gue tuh habis. Bener-bener habis gue ya karena yang pertama kan istri kerja juga ya. Cuman kan emang waktu buat anak sama keluarga tuh bener-bener habis banget, asli. Habis itu yang pertama yang gue seselin sampai sekarang ya. Gue nggak tahu ya gue mesti nyesal apa enggak ya. Cuman memang baik lagi kan untuk mereka juga kan. Betul. Waktu tuh habis, waktu buat keluarga tuh habis. Yang kedua Banda habis. Ya kan habis, lo tahu Banda. Buat modal. Ya kan buat modal. Bicaranya buat modal, ya kan. Oke, yang tadi kan yang ke satu Bang. Yang kedua apa nih Bang? Yang keduanya yang pasti capek tuh luar biasa karena gue setiap pulang piket namanya 24 jam di kantor. Piket, gue pulang, gue mesti ada orderan, gue ambil, gue packing sendiri, gue antar ke JNS sendiri gitu kan, atau enggak ke JNT, pokoknya ke ekspedisi sendiri, masih harus bolak-balik ke sana kemari, panas-panasan, hujan-hujanan, ya kan, terus motornya diambil maling, ya kan lu kan tahu nih, aduh, bingung gue buat bolak-balik, sempet bingung gimana lagi. Gila deh, pokoknya marah deh. Jadi perjuangan dia tuh dia sempat kehilangan motor juga. Bener ya? Itu motor yang buat bolak-balik, Buat bolak-balik ngambil barang, buat belanja. Jadi maling tai itu, ya kan? Iya pokoknya buat lu maling yang ngambil motor gua. Pokoknya lu parah lu. Sumpah. Semoga lu nggak nonton link. Parah lu, maksud gue yang lain kayak jangan itu motor buat belanja, gila ya. Oke nih Bang. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Semenjak online ini ganggu pekerjaan lu gak di pemadam nih? Semenjak online. Nih. Ribet lu. Enggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Semenjak online ganggu kan? Semenjak online kalau dibilang ganggu sih jujur aja ya. Ganggu sih sedikit mengganggu karena kan fokus kita yang tadinya fokus kerja jadi kepecah gitu kan. Memang bener sih kata teman-teman gue yang lain juga, kalau memang mau usaha ya lo harus fokus. Nah, itu juga, tapi gue nggak bisa meninggalkan pekerjaan gue yang sekarang gitu loh, karena ya udah cinta ya kan. Cinta, lo cinta kan? Cinta dong. Lo nggak pakai baju dinas sekarang kalau lo cinta. Curang dia kalau ditanya nggak mau. Iya. Ya karena udah masuk ke pemadam ini lama gitu kan. Ya dibilang cinta ya cinta dong, karena kan anak gue bisa pakai baju bagus dari situ, dari pemadam awalnya. Sini ya nggak bisa, salah satunya di satu sisi di satu sisi gue nggak bisa meninggalkan kerjaan gue, tapi gue harus fokus ke bisnis gue. Ya sebenarnya dibilang mengganggu sih agak mengganggu, cuman ya
gimana caranya kita let it flow lah, maksudnya jalan aja nih berdua. Jalan, ya. Yang penting jangan sampai kita berpikir bahwa ini ganggu ini bisa berat tapi kita Iya, gitu. Jalan aja udah. Itu aja sih. Berarti mengganggu sedikit lah ya. Mengganggu sedikit, transferan masuk aman. Ya kan emang begitu ya kan. Di mana-mana yang lu setiap melakukan kegiatan yang lu bilang ini mengganggu gitu kan, hati lu udah nguret, transferan masuk nggak mungkin. Enggak. Aman. Iya, Aman. Aman. Oke bang, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau boleh tahu nih bang, penghasilan lu nih kan udah online, lu udah gede nih, ya kan udah punya toko offline, toko online juga, ya kan? Ya, sedang. Dalam sebulan berapa ini kira-kira ini? Sebulan ya. Boleh dikasih tahu ya nih buat teman-teman yang lagi merintis gitu, ya kan? Ya kalau mau begitu ngobrol deh, datang ke bengkel gitu, gua nggak enak. Maksud gua cukup inian aja dah. Ya gua cukup buat beli rokok sama martabak, udah gitu aja. Berarti cukup beli rokok sama martabak. Iya. Tapi cuma 20.000 berarti. Iya. Jangan, makanya gua bilang jangan jadi karyawan gua, kecil gajinya. Sumpah dah. Cukup lah ini ya, cukup. Oke bang, gue punya kuis nih buat lu nih, ya kan? Lu tinggal lu jawab iya atau enggak. Tapi ini pertanyaan terakhir kan berarti ya. Ini kuis, jatuhnya kuis, ya kan? Ini pokoknya lu tinggal jawab milih yang mana, udah kelar gitu kan. Iya. Kalau disuruh milih nih, lu milih kerja atau usaha? Mana ya? Harus salah satu itu, nggak boleh dua-duanya. Ini kan kuis, ya kan? Kan ini kan gue udah bilang tadi kan, dia punya pertanyaan yang bikin gue gila. Nggak bisa gue sebenarnya. Ayo, ente jawab nih yang mana nih? Mau milih kerja atau usaha? Dedi, gue gimana Dedi? Gimana ya? Ya udah deh, kalau misalnya suruh milih ya nih, usaha. Oh, berarti ente lebih milih usaha daripada kerja. Ya kan suruh milih, Iya. sama lu suruh salah satu. Terus kalau gue bilang 2, nggak bisa dong gitu. Salah lagi gue. Berarti ente milih usaha. Ya, Cuma kan usaha. sekarang tetap ente jalanin kerjaan juga. Iyalah, Masih itu tetap nggak kan? boleh harus. Itu udah Sebenarnya tugas. gue pengennya dua-duanya, jangan sampai meninggal pemadam ini bos. Iya. Karena ente Lu juga suruh ada. milih salah satu sama dia. Iya kan? Curang ya. Udah sekarang gue milih lu gimana? Gue milih dia lo. Sekarang gantian nih, jangan dia. Emang ini channel YouTube-nya dia gue tahu, udah besar lah ya kan. Sekarang gue gantian suruh milih. Ya, nggak Lu bisa usaha dong. apa pemadam? Ya nggak bisa dong. Ini kan Iya, gua. curangan. Ini kan gua was dari sini gimana sih? Ya kan? Nggak bisa. Ntar gue dari sini di bawah nih komen-komen nih, dibully gue sama pemadam kan. Bukan yang memilih inian ya, bukan maksudnya mau membeli usaha lebih besar dari pemadam. Enggak. Pokoknya gue tetap masih cinta sama pemadamnya. Masih cinta. Tapi suruh milih salah satu. Berarti ente milih usaha. Milih pemadam dan usaha, tapi harus milih salah satu. Iya. Ya, ntar gue dibully nih, gue seneng banget gue dibully. Iya. Pusing gue, sumpah. Oke bang, pertanyaan terakhir nih ya kan. Mungkin kan Kaitir ini kan juga ibaratnya punya dropshipper, ya kan? Ya alhamdulillah. Punya dropshipper, termasuk gue juga dropshipper nih. Ada di sebelah gue juga Bang Dedi dropshipper gitu kan. Di dropshipper ngambil barang di Kaitir, ya kan? Ya. Pesan-pesan nih bang buat misalnya dropshipper ataupun orang-orang yang ibaratnya baru mau jualan usaha atau apapun itu ya kan. Oh iya. Pesan-pesannya gimana bang biar bisa sampai kayak ente begini kan, punya online punya offline gitu kan. Iya. Gila. Gila. Pesan-pesannya gimana nih dari ente gimana gitu? Kalau gue punya pesan-pesan, maksud gue gini sih ya. Kalau buat daripada maksudnya anak-anak muda gitu ya, sambil ini kan lagi COVID begini nih, sekolah ya juga, mungkin kampus juga pada belajar online gitu ya. Buat gue sih untuk mengisi itu kita welcome buat jadi dropshipper gitu kan. Maksudnya ayolah jualan, mumpung sekarang, kapan lagi. Dari sekarang itu investasi yang gratis loh. Maksudnya lu buka toko nggak bayar. Intinya gini aja deh, jangan ekspektasi lu jangan tinggi jualan online gitu kan. Profit gua harus bisa buat beli motor besok karena motor gua kemalingan gitu. Jangan begitu.
Itu maksud gua ekspektasinya jangan tinggi. Ya kalau mau lu malingin motor orang lagi. Iya, maksud gua, ya kan ini kan gua curhat gitu. Iya. Intinya ekspektasinya jangan tinggi gitu loh. Maksud gua jualan aja, buka toko gratis. Lu upload produk, nanti kesepakatan harga ke bengkel gitu kan buat dropship. Silakan gitu. Ayolah kita usaha maju, jalan aja, jalan dulu aja. Mau yang beli, mau enggak ya jangan ekspektasi, jangan gua harus ada yang beli dalam sebulan harus segini beli. Jangan begitu, jalan dulu untuk mengisi kesibukan. Insya Allah rezeki nggak ketukar. Cuma kalau ada yang bilang rezeki nggak ketukar itu gua agak sedikit riskan sih. Soalnya rezeki gua ketukar mulu sama dia. Ya kan? Ada lu pernah dengar ada gitu kan, Det? Rezeki mah nggak akan ketukar gitu kan. Mungkin rezeki gua ketukar mulu sama dia. Bohong, Bray. Bohong itu bohong. Enggak bener. Intinya berarti ente siapapun Orang yang mau jadi dropshipper bisa ke ente. Bisa datang ke Pokoknya bengkel. welcome ya kan. Gue lebih seneng anak muda yang seperti itu gitu loh daripada mohon maaf ya maksudnya daripada yang duduk ngerokok ketawa-tawa gitu kan, daripada ngopi gitu kan. Nah itu kan bisa duduk ngerokok ketawa-tawa ngopi bisa. Tapi kan awalnya lu upload produk dulu, nanti jualannya kan via handphone ya kayak lu kan bisa kan online. duduk ngerokok ngopi tahu ada orderan masuk gitu kan. Kan maksud gua kayak gitu mengisi kesibukannya yang bermanfaat sedikit. Bisa jadi tambahan lu buat beli rokok ya kan. Bisa jadi tambahan lu buat ngelem. Siapa yang tahu kan? Gak ada yang tahu. Ngelem. Ngumpulin duit beli motor lagi daripada kemalingan kayak gue lagi. Jalan. Oke. Jadi segitu aja video dari gue. Makasih Bang lu udah mau wawancara. Thank you. Ya pokoknya ini kita bercandanya banyak ya, maksudnya terserah mau diambil di bagian mananya gitu kan. Tapi tolong jangan bully gue. Gitu. Ini kayaknya dibully nih ntar di kolom komen orang suruh milih salah satu. Bingung gua. Pokoknya ntar lu kalau orang namanya gini lah. Kita manusia nih. Pasti juga butuh namanya perawatan. Betul dong? Bener. Ente capek, kalau nggak diurut pasti. Iya. Di motor ente juga wajib ganti ban ya kan. Iya bener. Toko gue, lu kan suruh lihat toko gue nih di bawah Ntar gua taruh di deskripsi bawah. Iya, ada toko dia, ada toko gue, toko dropshipper yang lain mungkin gue taruh kalau ntar gue ada linknya ya kan. Iya, Gua tapi taruhin. harus ya kan naruh nggak sembarang naruh ya kan. Buat dropshipper yang lain kalau mau naruh hubungi Bang Bajil ini. Gitu kan. Gue ngerti lah. Nggak bercanda. Iya. Oke, jadi segitu aja video dari gue. Makasih. Ini kontennya agak sedikit ngawur lah. Yang penting lu nikmat, lu enjoy nontonnya. Oke. Jadi segitu aja. Thank you. See you next time. Oke, sorry ya kalau ada kata-kata salah.